Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya untuk pertemuan hari ini maksud saya kita akan bahas tentang yang namanya fungsi. Jadi fungsi itu apa sih? Oke, fungsi itu adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan. Jadi ada ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Oke ya. Dulu yang namanya fungsi di SMA itu Anda kenal bentuk umumnya kan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, nanti hubungan matematis yang menyatakan ketergantungan antara variabel dengan variabel yang lain, yang mana di sini Y dan X itu adalah sebuah variabel yang disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat, dan X adalah variabel independen atau variabel bebas, yang mana nantinya kedua variabel ini saling bergantung satu sama lain. Oke, untuk lebih jelasnya dulu waktu di SMA, fungsi itu kan biasanya didefinisikan atau Anda disajikan dengan bentuk yang seperti ini. Kemudian bulat-bulat, terus di sini ada yang seperti ini kan simbolnya, terus di sini dikasih F, misalnya dia disebut fungsi F. Nah, karena tadi dia adalah hubungan yang saling bergantung antara satu variabel dengan variabel yang lain, yang tadinya ada variabel terikat dan variabel bebas, ada X dan ada Y. Nah, maka si F ini dia nanti akan bergantung terhadap X, maka kita sebut dengan Fx. Misalnya begitu. Kemudian persamaan sebelumnya tadi di sini kan ada Y sama dengan A ditambah BX, di mana A itu adalah konstanta dan B adalah koefisien variabel X, yang mana A dan B itu bisa kita ubah dalam bilangan bulat atau bilangan real. Sehingga kalau tadi saya punya contoh di sini Fx atau sebuah fungsi F yang bergantung terhadap X, di mana dia memiliki formula dengan 2 adalah konstantanya ditambah 3 adalah variabel koefisien dari variabel X, maka Fx sama dengan 2 ditambah 3x. Nah, bentuk Fx sama dengan 2 ditambah 3x itu sama halnya dengan bentuk Y sama dengan 2 ditambah 3x. Gitu. Nah, kenapa ini kita sebut dengan hubungan yang saling bergantung ketika kita memiliki sebuah fungsi yang bentuknya seperti ini? Katakanlah daerah yang sebelah kiri ya, yang ditandai Bu Rifa ini adalah daerah asal atau domain, dan daerah yang sebelah kanan adalah daerah kodomain, maka antara domain dan kodomain nanti memiliki hubungan yang saling bergantung. Contohnya, katakanlah domain yang ada di lingkaran pertama itu merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 3, katakanlah begitu. Maka di sini nanti ada 1, ada 2. Oke ya, domain merupakan sebuah himpunan yang sebelumnya pernah kita pelajari. Kemudian 1 ini dia dihubungkan dengan sebuah fungsi atau sebuah fungsi F yang mana memiliki formula Fx sama dengan 2 ditambah 3x. Maka 1 itu nanti akan memiliki pasangan atau memiliki hubungan. Siapa hubungannya? Ya, kita masukkan F1 itu sama dengan 2 ditambah dengan 3 dikali 1, berarti F1 sama dengan 2 ditambah 3 kali 1, 3, berarti 5. Maka di sini nanti kita punya 5, katakanlah begitu. Kemudian yang lainnya, misalnya F2, dia adalah 2 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Oke, berarti di sini nanti kita punya
himpunan yang sama dengan 8. Nah, 1 itu dia berhubungan dengan 5, maka kita bisa tulis atau gariskan 1. Nah, kemudian 2 berhubungan dengan 8, kita bisa tuliskan begini. Sehingga dulu waktu di SMA Anda mengenal fungsi yang semacam ini, yang mana dalam matematiknya fungsi itu memiliki arti suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini sebelum Anda mengenal fungsi, Anda kenal dulu yang namanya relasi. Nah, relasi itu juga sebuah hubungan. Hubungan yang bagaimana? Apa bedanya sama fungsi? Apa bedanya fungsi dengan relasi? Jadi sebelum masuk lebih jauh ke fungsi, Anda harus kenal dulu yang namanya relasi. Nah, jadi kalau relasi itu hampir sama, cuman yang membedakan adalah hubungannya. Contoh begini, saya punya dua himpunan di sini. Kemudian di sini dan di sini. Oke. Jadi ini ada kondisi A, ini ada kondisi B, dan ini ada kondisi C. Oke. Kemudian mereka saling dihubungkan dengan sebuah fungsi. Oke. Maaf kalau gambarnya Bu Rifa agak jelek karena nggak pakai papan tulis. Dihubungkan pakai fungsi f. Misalnya gitu. Di sini fungsinya fungsi z dan misalnya di sini fungsinya fungsi g. Ya, jadi semua fungsi itu dilambangkan dengan huruf kecil, bisa f, bisa z, bisa g. Nah, katakanlah di sini Bu Rifa punya 1, misal ya, 2, kemudian 3. Di sini juga ada 1, ada 2. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, kemudian ini 1, ini 2, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, kemudian 1 punya hubungan kedua, 2 punya hubungan ketiga, 1 punya hubungan ke 1, 1 punya hubungan kedua, 2 punya hubungan kedua. Oke, ini kenapa kok di sini? Apa 1, 2, 3. Nah, ini ada beberapa kondisi di A, di B, dan di C. Oke ya. Nah, kalau yang namanya fungsi menurut Anda itu yang nomor atau kondisi A, kondisi B, atau kondisi C. Anda bisa amati dulu dan bisa menebak sebelum saya jelaskan. Oke, yang namanya fungsi dia ada pada kondisi yang C. Kenapa demikian? Karena fungsi itu syaratnya di anggota domain itu setiap anggota harus memiliki pasangan. Dan pasangannya itu tepat 1 dan hanya 1. Tidak boleh selingkuh dan tidak boleh diselingkuhi atau tidak ada pasangannya. Paham maksud saya? Jadi yang namanya fungsi syaratnya harus begitu.
Oke, nah kenapa kondisi A itu bukan merupakan fungsi? Seperti syarat yang pertama, karena di anggota domain itu ada satu saja anggota yang tidak memiliki pasangan, maka dia tidak bisa kita sebut dengan fungsi. Oke ya. Kemudian kenapa ini anggota B atau kondisi B ini juga bukan merupakan fungsi? Karena di anggota domain itu tidak boleh ada yang selingkuh. Lah ini anggota dengan nomor bilangan 1 itu memiliki 2 pasangan. Oke, sehingga dia tidak dikatakan sebuah fungsi. Lah, Bu, ini yang di C kenapa kok fungsi? Ya, karena setiap anggota di domain 1, 2, 3 memiliki pasangan. Ke kodomainnya tepat 1 dan hanya 1. Lah ini kan ada yang 2, Bu, nggak masalah kalau di kodomain. Yang penting domainnya itu dia memiliki pasangan hanya 1. 2 ke 2, 3 ke 2. Kita menutup kondisi yang ada di kodomain. Jelas? Oke. Nah, hal-hal yang di sini yang bukan merupakan fungsi, dia kita sebut sebagai relasi. Kenapa? Karena relasi itu hanya sebatas hubungan. Oh, berarti 1 memiliki hubungan kedua. Oh, 2 memiliki hubungan ke 1. Walaupun ada anggota yang tidak memiliki hubungan, maka A juga tetap disebut dengan relasi, tapi bukan merupakan fungsi. Begitu pula juga kondisi B. 1 memiliki hubungan kemana? Ke 1 sama 2. 2 memiliki hubungan kedua, 3 memiliki hubungan kedua. Namun dia bukan merupakan fungsi. Nah, yang C, setiap fungsi itu juga merupakan sebuah relasi. Jadi, relasi itu belum tentu fungsi, namun fungsi pasti sebuah relasi. Itu adalah intinya. Jadi perbedaan antara relasi dan fungsi adalah sedemikian rupa. Sehingga ketika Anda nanti memiliki sebuah formula atau memiliki sebuah aturan seperti ini, Y sama dengan A ditambah BX, pasti dia akan menjadi sebuah fungsi. Karena setiap bilangan nanti akan memiliki pasangan yang berbeda-beda atau tepat 1 meskipun ada yang sama. Jelas ya? Nah, apakah saja jenis-jenis fungsi? Jadi di sini saya perbesar dulu. Fungsi itu sebenarnya ada banyak. Kalau Anda dalam matematika itu ada fungsi aljabar sama ada fungsi non-aljabar. Kalau fungsi aljabar itu juga pun dibagi menjadi 2, ada fungsi irasional dan ada fungsi rasional. Nah, nanti kita akan belajar pada satu bentuk fungsi, yaitu fungsi rasional. Nah, kalau fungsi irasional ya sama seperti Bu Rifa jelaskan di himpunan kemarin, ada himpunan irasional sama ada himpunan bilangan rasional. Nah, kita karena belajar di himpunan bilangan rasional termasuk bulat, cacar, real, dan lain sebagainya, maka kita juga akan belajar pada fungsi rasional. Fungsi rasional itu pun nanti dibagi 2. Ada fungsi polinom dan ada fungsi pangkat. Nah, fungsi polinom itu nanti akan kita bahas di fungsi linier. Begitu pula nanti ada di fungsi kuadrat, kubik, dan bikuadrat. Nah, kalau fungsi non-aljabar ini nggak kita bahas di matematika EBIS ini. Karena di sana nanti akan ada fungsi eksponensial, logaritmik, trigonometri, hiperbolik, dan sebagainya. Ini kita skip. Kita akan belajar pada fungsi rasional saja. Oke. Nah, jenis-jenis fungsi ini yang paling penting karena kita nanti akan ke penerapan fungsi yang bagian titik impas dan lain sebagainya. Kita awalnya itu berasal dari fungsi polinom. Nah, fungsi polinom itu apa? Fungsi polinom itu merupakan fungsi yang mengandung banyak suku. Jadi, polinom itu artinya banyak suku. Oke, dalam variabel bebasnya. Nah, tadi kan Y itu variabel terikat. X itu merupakan variabel bebas.
yang namanya fungsi polinom atau fungsi dengan suku banyak itu memiliki bentuk umum seperti ini. Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan sebagainya sampai AN XN. Ini ada di bukunya Dumairi. Nah, kemudian fungsi polinom ini diturunkan dalam bentuk fungsi linier atau fungsi linier ini bagian dari fungsi polinom, yang mana fungsi linier ini merupakan fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Nah, karena dia variabel dengan pangkat tertinggi 1, kalau kita lihat di polinomnya ini kan variabel bebasnya X, ya kan? Nah, di bagian pertama ini dia pangkat 1. Di bagian kedua ini dia pangkat 2. Sampai di bagian ke N dia memiliki pangkat XN. Karena fungsi linier itu pangkat tertingginya 1, maka dia hanya 2 suku dari fungsi polinom, yang mana bisa kita tulis dalam bentuk Y sama dengan A0 ditambah A1X. Kalau dulu kita di SMA biasanya bentuk umumnya Y sama dengan AX plus C. Nah, kalau dia dalam bentuk fungsi polinom berarti Y sama dengan A0 ditambah A1X. Yang mana A1 itu tidak sama dengan 0. Jelas? Kalau dia 0 otomatis kan nggak ada X-nya. Y sama dengan A0. Berarti dia bukan merupakan fungsi linier. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Kemudian fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini dia adalah fungsi polinom yang pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Sama seperti linier, berarti dia 3 suku dari fungsi polinom sampai A2X kuadrat. Kalau dulu di SMA kita kenal biasanya bentuknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke ya. Kemudian fungsi berderajat atau fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat N atau bilangan nyata. Katakanlah nanti fungsi berderajat N itu N-nya kita rubah ke 3, fungsi berderajat 3 atau fungsi kubik. Maka kita punya di sini Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3. Kalau dia berderajat 5 berarti nanti pangkatnya sampai dengan 5. Jelas sampai sini? Oke. Nah, ini jenis-jenis fungsi. Nanti Anda akan diminta untuk menggambarkan sebuah fungsi. Nah, kalau fungsi itu fungsi linier, maka bentuk gambarnya dia adalah sebuah garis lurus. Oke. Kalau dia fungsi kuadrat atau dia berbentuk polinom pangkat 2, maka nanti Anda akan punya fungsi atau gambar yang bentuknya lonceng. Entah itu loncengnya telungkup ke bawah atau telungkup ke atas. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi yang dapat kita deskripsikan atau fungsi yang dapat kita tulis. Dengan bentuk apa sih fungsi itu bisa kita deskripsikan atau bisa kita tulis? Jadi fungsi itu bisa kita tulis dalam bentuk eksplisit dan dalam bentuk implisit. Jadi nanti Anda boleh menjawab pertanyaan pakai bentuk implisit maupun bentuk eksplisit. Apa sih Bu bedanya? Jadi kalau dia bentuknya eksplisit itu maka dia seperti contoh ini. Oke ya, jadi ada variabel bebas yang sebelumnya saya bahas yang tadi, yaitu X, ada variabel terikat, yaitu dia disimbolkan dengan Y. Kalau eksplisit itu berarti akan ada perbedaan yang jelas, mana yang dimaksud dengan variabel bebas dan mana yang dimaksud dengan variabel terikat. Kalau di sini Y itu kita anggap sebagai variabel terikatnya, lah X-nya itu kita anggap sebagai variabel bebasnya. Bu, kenapa X itu kok bebas kalau Y kok terikat? Ya kembali lagi, kalau X itu bebas maka kita bisa memberikan berapapun nilai sesuai dengan domainnya. Seperti yang tadi kita gambar, kalau X-nya diganti 1, kalau diganti 2, nah itu kan bebas, suka-suka kamu mau ngasih bilangan berapa. Lah kalau Y-nya kenapa kok kita sebut terikat? Iya, karena kalau X-nya kita kasih 1, berarti kan 2 kali 1, 2 ditambah 7, 9. Berarti Y-nya harus 9 sesuai dengan X yang kamu berikan. Paham di sini? Oke ya.
Kita lanjutkan. Lah kalau yang implisit gimana? Untuk yang implisit, maka variabel bebas dan variabel terikatnya itu tidak bisa dibedakan dengan mudah. Maksudnya gini, kalau tadi contohnya itu di sisi sama dengan yang sebelah kiri itu kan ada satu variabel terikat. Di sisi sama dengan yang sebelah kanan ada satu variabel bebas. Tapi kalau di implisit itu semua sisi kiri dari sama dengan itu semua variabelnya baik variabel terikat maupun bebas kita tulis. Lah yang sisi kanan sama dengan itu kita tulis dengan 0. Nah, nanti kalau misalnya Bu Reva minta Anda untuk membentuk sebuah fungsi, Anda terserah mau pakai fungsi dalam bentuk eksplisit atau implisit boleh. Karena itu hanya merupakan sebuah deskripsi atau penulisan saja dalam bentuk fungsi. Oke ya. Oke, kita melanjutkan di fungsi linier. Nah, fungsi linier ini itu fungsi yang paling banyak kita bahas nantinya karena dalam penerapan ekonomi kita gunakan fungsi linier ini. Oke, di contohnya fungsi linier itu kan merupakan fungsi polinom yang memiliki derajat pangkat tertingginya 1. Oke, sehingga di sini nanti saya berikan contoh, maksud saya ada Y sama dengan 4X minus 2. Ada sebuah fungsi linier dengan bentuk contoh Y sama dengan 4X minus 2, yang mana daerah asalnya itu adalah X sedemikian sehingga X antara minus 1 sampai dengan 2 dan X elemen real. Oke, yang Anda perlu garis bawahi di sini X elemen bilangan real. Kalau bilangan real berarti antara bilangan negatif 1 sampai 2 itu akan ada banyak sekali bilangan. Baik itu bilangan 0,9999 atau 1,9999 yang hampir mendekati 2. Karena itu adalah bilangan real. Masih ingat dulu yang saya jelaskan konsepnya tentang himpunan? Oke. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, dan buat tabel titik-titik yang memenuhi persamaan di atas, maka Anda nggak perlu bingung, nggak usah cari semua bilangan yang ada di himpunan bilangan real. Tapi Anda hanya perlu mencari beberapa bilangan yang mewakili pada himpunan bilangan real. Siapa itu? Yaitu bilangan bulat. Kenapa begitu, Bu? Ya, karena mereka termasuk atau termuat dalam bilangan real. Karena hanya disuruh mencari buat tabel titik-titik yang memenuhi saja. Oke, kita ambil bilangan bulatnya. Berarti di sini ada negatif 1, 0, 1 sama 2. Sesuai dengan formulanya fungsi yaitu Y sama dengan 4X minus 2, maka Anda masukkan minus 1 ke dalam formula ini. 4 kali minus 1, minus 4 dikurangi 2, minus 6. 0 juga begitu, 4 kali 0, 0 dikurang 2, negatif 2, dan seterusnya. Sehingga nanti di sini akan ada grafik fungsi yang melalui titik. Yang namanya grafik itu kan berarti titiknya X, Y. Maka di sini nanti ada minus 1. Di sini sama minus 6, mewakili X, Y yang pertama. 0, minus 2, 1,2, 2,6. Akan ada grafik melalui titik-titik ini. Oke ya, Riva lanjutkan. Terus, Bu kok jadi seperti ini? Titik potong dengan sumbu X. Bentar. B, gambarlah titik-titik tersebut dalam diagram Kartesius. Oke, jadi kan ada titik-titiknya itu hanya ini. Maka nanti, nah, digambar kalau ya garis yang bagus. Nah, kalau Bu Riva gambar, oke, kalau agak, nah, ini kan sumbu X, ini kita sebut dengan sumbu Y. Oke. Tadi sebelumnya Bu Riva punya titiknya kan negatif 1, negatif 6. Berarti di sini saya punya 1,
Ini kan kalau misalnya grafik kan gini. Negatif 1 di sini. Koma negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini kan titik pertama. Negatif 6. Oke, berarti titiknya Bu Rifa kan ada di sini. Oke. Nah, ini titiknya Bu Rifa yang pertama, negatif 1,6. Kemudian 0, negatif 2. Bu Rifa main kira-kira aja ya. 0, negatif 2, berarti kan di sini. Oke. Terus yang satunya 1,2 sama 2,6. 1,2, 1,2. Anggaplah di sini. 2,6, 1,2. Oke, 1,2, kemudian 2,6. 2,6. Anggaplah di sini. Oke. Nah, kalau dia itu bukan bilangan real, kalau bilangan bulat tok, berarti kan titik-titiknya ada di sini. Oke ya, karena tadi ini dia adalah himpunan bilangan real, berarti kan nanti akan ada bilangan-bilangan lain seperti 0,000009 atau 1,9999 yang mana nanti memiliki pasangan. Nah, karena kita ambil sampelnya itu dari batas yang paling bawah atau negatif 1 sama 2, maka yang lainnya itu nanti tersebar di sekitar ini. Sehingga bilangan real itu, jadi kalau dia itu adalah persamaan linier, maka kita nanti bisa buat grafiknya dengan menghubungkan dari titik yang terbawah ini sampai dengan titik yang atas dalam bentuk persamaan garis lurus yang sebelumnya tadi kita sudah bahas. Oke, untuk pembahasan soal yang terakhir, nah ini tentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, maka kita buat Y-nya sama dengan 0. Kalau kita cari titik potong terhadap sumbu Y, maka kita buat X-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. Untuk persamaan, nah, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan saja Y-nya 0. Sehingga nanti kita dapatkan X-nya sama dengan 1/2. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 0,5. Sebaliknya kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya yang 0. Masukkan X-nya 0, maka Y-nya minus 2. Jadi persamaannya adalah 0, minus 2. Oke, untuk pertemuan hari ini Bu Rifa rasa cukup. Untuk pemantapan materinya nanti akan Bu Rifa berikan soal. Saya share di Google Classroom untuk kalian jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.